Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum sam'iddin amma ba'd. Fal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin, salah satu keutamaan menomorsatukan Allah adalah akan diberikan hidayah oleh Allah, dan yang kedua diberikan diijabah doa-doanya. Hari ini alhamdulillah kita semua hadir insya Allah dalam rangka menomorsatukan Allah, mengesampingkan kesibukan kita untuk hadir di majelis yang kita cintai ini. Semoga kehadiran kita ini berbuah diberikan hidayah oleh Allah untuk kita sekeluarga, amin, dan senantiasa diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pada kesempatan kajian kita Ahad pagi hari ini, kita berbahagia akan kembali mendapatkan pencerahan dari Ustadz Bangun Samudra yang sudah kita kenal. Tema yang akan dibahas adalah tentang fadilah atau keutamaan bulan-bulan haram. Kita mungkin sudah sering mendengar tema-tema yang sejenis barangkali dalam kajian kita di tempat yang lain, tapi insya Allah tetap nggak kehilangan sisi menariknya, karena yang akan menjelaskan adalah beliau yang mungkin punya pengalaman berbeda antara satu dan yang lain di antara ustadz kita, dan beliau adalah orang yang sangat kita kenal. Beliau adalah mantan pastor yang mungkin memiliki sisi berbeda untuk menjelaskan tentang keutamaan bulan haram. Akhirnya tidak memperpanjang waktu, kami sampaikan waktu dan kesempatan kepada beliau Ustadz Bangun Samudra. Tafadhol Ustadz, monggo. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin oleh Allah langkah kakinya, dijamin pula duduknya, dan dijamin pula oleh Allah ke depan ini nanti semua urusan dunianya akan dilapangkan Allah. Amin. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena yang janji Allah sendiri, dan janji ini Allah letakkan di surat 58 surat Mujadilah di ayat yang ke-11. Siapapun yang melapangkan sebuah majelis
Maka Allah janji lapangkan semua urusan dunianya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu lakum. Allah sendiri yang janji. Barang siapa diumumkan ada majelis, kemudian dia datang melapangkan waktunya, meluangkan makanya, Allah akan lapangkan urusan dunianya. Allah langsung yang janji. Itu pun masih ditambah sama Allah di ayat yang sama di ujungnya, waladina utul ilma darajat, dan diangkat derajatnya dengan ilmu. Semoga kita mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, terutama 5 hal. Ini selalu saya sampaikan karena 5 hal ini begitu pentingnya kita mencontoh beliau, karena nikmat akan ditambah oleh Allah. Yang pertama, cara beribadah, ikuti beliau. Yang kedua, cara menjalankan syariat, ikuti dan contoh beliau. Yang ketiga, cara berakhlakul karimah. Yang keempat, cara bermuamalah. Yang kelima, cara menjaga ukhuwah. Kalau 5 hal ini kita bisa seperti beliau, nikmat ditambah lagi, hidup kita dicintai Allah, dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Dan janji ini Allah letakkan di Ali Imran 31. Fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka siapa mencontoh beliau, Allah akan mencintai dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Pertanyaannya, sanggup gak kita mencontoh beliau? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Sanggup gak kita mencontoh beliau? Nah, sanggup, ada ayatnya kok. Kalau ada ayatnya itu berarti bisa. Dan ayat ini Allah letakkan di Al-Azab surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad SAW ini ada teladan yang baik bagi, yakni bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani hari akhir. Berarti bisa dicontoh, ada ayatnya. Coba angkat tangan sebentar, siapa yang tidak mengharapkan rahmat Allah? Oh, semua mengharapkan. Angkat tangan yang tidak mengimani hari akhir. Oh, tidak ada yang angkat tangan. Berarti siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani hari akhir, contohlah Rasul, berarti bisa dicontoh. Kalau sampai bilang, kok iso masukin iku ngono setan dasir kopiahan. Kalau yang ngomong yang belakang sana, setan dasir kerudungan. Karena setan gak akan pernah ikhlas kita mencontoh beliau. Sebab kalau kita mencontoh beliau, yuhibbukumullah, kita dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa dan kesalahan kita diampuni, berarti kita masuk surga ketemu Allah. Sedangkan iblis dan tentaranya neraka. Makanya mesti bilang gak pernah bisa. Padahal bisa. Pertanyaan kedua, nah ini baru berbeda. Jawabannya masing-masing. Nyontoh persis sanggup enggak? Tanya ke saya, Ustaz sanggup? Oh, saya tidak sanggup. Karena ada doa yang luar biasa. Allahumma hayyi fil miskin wa taqabbal mauta fil miskin pada ulil jannah. Berani doa itu. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan persatukan aku di surga. Berani. Nyenyek tuh di zaman saya ini jalur melarang. Artinya ada sesuatu yang gak akan bisa. Kira-kira kalau mau istri lebih dari satu, sanggup gak? Alah gaya tok ngomong tok, tapi gak budal-budal. Sanggup gak budal-budal? Ibu-ibu saya tanya, kalau bapak mau menikah lagi boleh gak? Mesti jawab bapak-bapaknya boleh. Ibunya ngomong gak boleh. Ibu boleh gak? Kalau gak boleh itu menyalahi surat An-Nisa loh, ayat 3. Ini Bu, saya ajari Bu. Kalau bapak mau pamit mau nikah lagi, tolong tanyakan, Mas, ini perintah dari mana gitu. Rasul Muhammad SAW menikah lebih dari satu, itu ada ayatnya di surat 33 ayat 50. Ada perintahnya dari Allah. Oh, langsung dicatat ini alamat. Nanti jadi DP itu loh Pak, gak sembarangan kawin lebih dari satu gitu ya. Nah, maka kalau bapak-bapak pengen nikah, tanyakan dari mana perintahnya. Rasul ada perintahnya itu. Nah kemudian kalaupun bapak alasannya sunnah, lah kalau alasannya sunnah, justru ibu malah harus menyiapkan 3 orang malah, jadi 4 sama ibu gitu loh.
Itu siapkan tuh Mbah Darmi 69, Mbok Sulastri 71, siapkan semua itu. Rondo-rondo itu. Mbok Sulastri sudah 5, kilo Mas. Malah gak sido dia. Kenapa? Expired ya. Nek kate umur piro saiki 50, sesuk tak ijono selawe yang loro wis gak sunah belas itu. Ya kalau mau sunah, Rasul itu istrinya sepuh-sepuh semua, sudah tua, janda-janda. Yang muda cuma satu, Ummul Mukminin Aisyah, paling muda. Itu pun juga karena Allah. Bayangkan kalau nggak ada Aisyah, Rasul wafat. Sahabat nanya ke para bunda-bunda itu, para bunda, dulu Rasulullah gimana? Indonesia aku itu kabeh ada jawab. Makanya ada Aisyah ini bank data, sehingga banyak rawi daripada beliau Aisyah radhiyallahu anha terbukukan dalam Imam Bukhari, Imam Muslim dan hadis-hadis lain. Ya, itu dia. Jadi Rasul menikah lebih muda itu, dapat yang muda itu karena Allah buatkan bank data buat beliau. Ya. Semoga kita yang hadir optimal di dalam meneladani Rasul Muhammad SAW. Terutama urusan ibadah ya, urusan ibadah penting. Pekan lalu hari Ahad ada orang sholat subuh datang terlambat. Sudah datang terlambat, sholatnya 3 rakaat lagi. Terus saya tanya, Mas sholat apa? Subuh Ustaz. Berapa rakaat? Nah itu tadi saya itu antara 2 atau benar berarti ditambah, bagus. Yang satunya juga sama 3 yang sebelah sana. Yang ini saya tanya, sana sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? 3. Loh kok 3? Karena saya capek Pak. Kalau nggak capek biasanya 4, 5, 6. Loh kalau sopo ini. Nah ini loh, ini bahaya model ini. Mudah-mudahan lah kita ibadah itu seperti beliau, tidak ngarang ini, supaya tercapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khatimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Bersyukur kita ya. Nikmat Allah itu tidak bisa terhitung. 2 pekan lalu saya diundang rumah sakit. Saya tanya, sengaja memang saya tanya, Dok, 2 pekan lalu loh ya, ini harga 2 pekan lalu. Berapa oksigen 1 liter sekarang Dok? 600.000 Ustaz. 600.000. Tubuh manusia normal 1 hari butuh berapa? 2.200. Saya nggak bisa bayangkan kalau jamaah Al-Basit itu suruh bayar sama Allah oksigen. Itu berarti 600.000 kali 2.200 per hari. Itu 1.320.000.000. Kira-kira kalau suruh bayar, doanya gini, ya Allah, belum benjing prai buat nampakan. Gak sanggup kita, gak sanggup. Maka bersyukur saja kita. Ya, semoga yang hadir semua ini dijadikan Allah hamba-hamba yang abad dan syukur. Amin. Selesai. Muqaddimahnya yang selesai. Itu tadi masih muqaddimah. Saya mau izin minum dulu ya. Ngebut saya dari Surabaya ke sini. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Baik, sekarang tanggal berapa? Ini dulu. Sekarang tanggal 6. Tanggal 6. Ini kata gak dikai anu masalah dulu kok dah. Ini sekarang tanggal 6 dulu kok tanggalannya gak ngerti. Rakyat oh. Sekarang tanggal 6. Nama apa? Dulu kok dah. Ada apa dengan bulan ini? Ada apa dengan bulan besok? Ada apa dengan bulan lusa? Nah nih, buka surat 9 ayat 36. Inna iddatas suhuri indala hitna asara sahra fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala taqdimu fihi anfusakum wa qatilunal musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah
berserta orang-orang yang takwa. Tuh, ternyata Allah buatkan bulan kita ini 12, yang 4 diharamkan. Lalu Allah katakan fala taqlimu fihi anfusakum. Jangan mendolimi diri di 4 bulan ini. Makna daripada kitab mufassir yang sudah saya pelajari, jangan menganiaya, jangan mendolimi, jangan menyia-nyiakan 4 bulan ini. Nah, 4 bulan ini diuraikan Rasul Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada 5 kitab hadis masyhur. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Musnad Ahmad. Rasul bersabda, minha arba'atun hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah, yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah sekarang bulan 11, Zulhijjah bulan depan bulan 12, tutup tahun masuk tahun baru insya Allah nanti 1447 Hijriah bulan 1 Muharram. Nah ini 3 ini urut nih, bulan ini, bulan depan, bulan lusa, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wa syahru Rajab mudrak baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya lagi adalah Rajab yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban, itu bulan 7. Jadi kita 1 tahun dikasih Allah 4 bulan haram, 1 bulan istimewa di bulan 9. Apa itu? 2 September kau sana masjid nang gereja ae nek muni September. Ra dewet dia Ramadan. Nah, jadi kita dikasih Allah bulan 11, 12, 1, 7, 9 Ramadan. 4 haram, 1-nya Ramadan. Kenapa Allah sampai mengatakan jangan disia-siakan? Hadisnya Muslim. Nomor hadis 1945. Kalau yang bisa Google ketik langsung Muslim 1945 keluar hadis. Rasul bersabda, kullu amalan itu Adam hasanatu asru amsaliha ila sabamnya dikit. Karena di bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab ini semua amal soleh, semua amal kebaikan, 1 aja kebaikannya itu sama Allah dilipatkan 10 sampai 700. Jadi semua amal kebaikan kita di 4 bulan Haram dan 1 bulan yang khusus Ramadan ini itu disiapkan Allah tambahan 10 sampai 700. Tadi pagi kita sholat berjamaah kan, subuh, berapa pahala sholat berjamaah? Hah? 27. Kalau sendirian? Nah ditompo. Setunggal betul ketompo hilang. Kalau bisa berjamaah, kita ini ahlu sunnah wal bukan ahlu sunnah wal ijenat. Ya. Nah ini kita dikasih Allah 3 bulan berturut-turut ini. Bulan ini, bulan depan, bulan lusa. Semua sholat berjamaah itu minimal 270. Karena Allah tadi janji, asr amsaliha ila sab'amiyah dikfit. Aku lipatkan 10 sampai 700. Berarti selama kita nanti mampu 3 bulan ini sholat subuh, duhur, asar, maghrib bisa berjamaah, udah bayangkan aja dikalikan 10 aja di 270 kali 5 satu hari. Apalagi kalau dikasih Allah yang 700, luar biasa kan? Nah, Abu Sa'id Al-Khudri tanya ke Rasul, kenapa Allah berikan ini? Maka turunlah An-Nisa 28. Yuridullahu au yukaffifa ankum wa khalaqa insanu dha'ifa. Ya. 428. Allah tidak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Jadi kita ini dibantu semua. Dikasih 4 bulan haram 1 Ramadan itu untuk memudahkan kita, membantu kita. Karena catatan kita B-nya cuma 3. Benar, baik, becik. Tapi B yang lain banyak. Betik, blebes, bulat, blingsek, bagel, budeki, beler, beling itu lebih banyak. Ini kalau kita tidak dibantu Allah dengan dilipatkan pahala 10 sampai 700 di padang mahsyar nggak akan mampu kita. Karena keliru, salah, khilaf, kurangnya ilmu, ketidakpahaman,
Ini numpuk-numpuk dosa. Ini kalau nggak dibantu Allah dengan diberikan keringanan tadi, dikasih 4 bulan haram dan 1 bulan Ramadan, nggak mampu kita. Makanya aku pindah agama lah yang mana. Jadi luar biasa nih, 3 bulan loh, 3 bulan loh, nggak main-main ini Allah beri kita 3 bulan. Nah itu sholat. Nah kemudian yang ada rawatibnya kita ambil, yang ada qobliyah kita ambil, yang ada ba'diyah kita ambil. Masih nambah nafilat, ada 2 lagi nafilatnya, ada duha, ada tahajud, itu nafilat. Masih ada tatawu lagi, tahiyatul masjid, suatu. Itu kalau diambil minimal Allah kasih berapa tadi? 10, bukan 1 loh, 10. Kalau dikasih 10, betapa bersyukurnya kita kalau dikasih 700. Berarti rawatib kita tuh 700. Iya kan? Nah ini loh. Maka luar biasa 3 bulan. Dan itu gak ada di agama saya dulu. Oh Senin sampai Desember jenenge dewa-dewa kabeh. Nah ini kita dikasih sama Allah di bulan yang dikhususkan. Maka sholat kita ini, baik itu fardu, baik sunnah. Sunnahnya ada tatawu, ada nafilat, ada rawatib. Ambil semua. Jangan disia-siakan. Minimal 10 loh, minimal 10. Jelas loh janji Allah. Kulu amalan ibnu Adam. Semua amal anak cucu Adam. Asrul amsaliha ila sab'amiyah divin. Aku tambahkan 10 sampai 700. Itu dari sisi sholat. Dalam Sahih Muslim nomor 16, perawi Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda begini, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu 5 pilar. Sahadati la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa aqimis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hijjul baiti. Nah, setelah sholat tadi kita lihat begitu luar biasanya. Sekarang kita pindah ke infak, zakat, sedekah. Ya. Rasul bersabda, "Man min anfiku fi sabilillah yudha'afu lakum sab'amiyati fin." Siapa yang infak 1 dinar. Jadi siapa yang infak 1 dinar ditukar Allah 700 dinar. Dari mana Rasul mengatakan bahwa 1 dinar ini ditukar menjadi 700 dinar? Dalam surat Al-Baqarah, ayat 261. Masalul ladina yunfikuna amwalakum fi sabilillahi kamasali habatan ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah bidaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang digedaki. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Tuh, ternyata Allah yang menetapkan bahwa 1 dinar itu ditukar 700. Itu hari biasa. Begitu kita masuk bulan ini, sudah tanggal 6 nih, ada kata terlambat, baru 6 hari kan. Begitu masuk bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, maka itu dilipatkan Allah tambah 10 sampai 700. Sekarang kita main uang rupiah 100, koin 100. Dimasukkan al-basyir. Hari biasa jadi berapa? 70.000 ya, 70.000. Begitu 70.000 ini di bulan yang disebut dengan Allah tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kali 10 berarti 700.000. Uang 100 itu. Kalau dikalikan 10, kalau kalikan 700, 4.900.000, coba itu. Ini hak. Itu pun uang 100 kok nemu deh parkiran sih. Wes beli di sepeda motor ya ada ya. Wireng mencong sih. Dicemplung nih, langsung ini, ya Allah, ini bulan haram, minta tukar. Kata malaikat, saya nggak nemu gaon, tapi ya uangnya sendiri, kenapa harus uang nemu? Loh ini hak loh. Di mana bukti lagi Allah tunjukkan bahwa setiap ini itu aku lipatkan berlipat-lipat. Surat 57 Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wa musaddiqati aqudullah qarban hasanan yudha'afu lakum wa lakum ajrun karim. 57 18. Sesungguhnya orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik
akan dilipatkan ganda balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Dua loh. Orang infak sedekah itu dua loh. Dunianya nominalnya ditukar, bisnis mana model sama Allah ini? Nggak ada. Dunianya ditukar, dilipatkan pula kalau di bulan haram dan Ramadan, masih ditambah ajrun karim, ajrun azim, ajrun kabir. Pada waktu Rasul bertanya pada Jibril alaihissalam, beliau mengatakan surga. Jadi semua ayat yang ujungnya ajrun azim, ajrun karim, ajrun kabir itu surga. Berarti orang infak sedekah jaminannya surga. Tegaskan lagi Allah tunjukkan bahwa orang yang infak sedekah jaminan surga. Ali Imran 133, 134. Ini nyata. Langsung Allah tunjukkan orang infak sedekah jaminannya surga. Lengkapnya ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wal jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Lihat ayat 134-nya. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara wal qadiminal ghaidha wa afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi jaminan orang infak sedekah itu surga. Nah, jadi sekarang kalau ada kota infak nih, mumpung bulan haram, begitu kota infak lewat, apa yang kita lakukan? Pura-pura tidur supaya dilompati. Wah, galak. Al-Basit ada kota infak tuh langsung buka dompet. Kebetulan di dompet itu isinya 5.000, 10.000, 20, 50, 100. Masing-masing satu lembar. Yang mana yang dimasukkan? Halo? 5, 10, 20, 50, 100. Masing-masing satu lembar. Yang mana yang dimasukkan? 5.000. Tidak suka Allah. Yang mana? Tidak suka Allah 100. Jadi 5.000 Allah tidak suka, 100 tidak suka. Siapa yang jawab 20? Masya Allah. Buka surat 25 ayat 67 sekarang. Waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Loh, 20 yang Allah suka, gitu loh. Ada yang protes, apa ndak boleh 100 Pak? Lu nggak apa-apa, tapi jangan ngomel. Masukkan 100 Pak. Keluar pengajian Ahad pagi Al-Basit. Lu bakule liwat tiwas mau tak cemplung norel. Yang lebih parah lagi, sudah kotak di depan masih lama, padahal jelas ada itu 5, 10, suwi golek. Apa? Datang golek 2.000 elek. Wih, lebih nemen-nemen. Cek golek orang kita ini nyono 2.000 elek, lu golek 2.000 elek. Makanya Rasul itu pesan tuh, waman anfiku yadayuna mina yusra. Maka infak khairuhu loh. Khairuhu itu terbaik. Maka infak terbaik karena tutup dengan kiri gitu loh. Nah, sekarang kan kalau infak kan ditutup, ya. Ternyata bukan hadis. Sebabnya dibuka 2.000. Nanti kalau 1 second yang dimarahi takmirnya, Pak. Mas, bolonganmu kurang gede. Itu lu gak bisa melebu. Jangan ketok nek abang. Ya, enggak lah. Kita infak sedekah itu paling baik itu nggak usah diketahui. Ya. Ada orang tuh kalau infak sedekah tuh nggak mau disebut, tolong dihargai. Jadi kalau ada takmir yang dipesani, saya mau bantu, tapi tolong jangan disebut. Sebut aja hamba Allah. Takmir harus amanah. Sebut aja hamba Allah. Tapi ada juga loh orang tuh kalau dikasih sodoran infak sedekah itu untuk misalnya pemohon, itu nggak ngisi dulu, cuma dilihat toh. Nanti aja saya yang belakangan, nanti ini Pak Fulan misalnya. Nah kalau ada model begitu, nah itu tidak apa-apa, corongnya dep nang omah. Bapak Fulan sudah menyumbang sekian. Kalau ada loh orang yang tidak mau nyumbang ngenteni sih, Pak Ibu Biro. Karena ada yang model begitu. Nah, itu tak apa-apa corongnya buanternya. Nah maka infak sedekah ini begitu dahsyatnya, tukarnya 2, nominal ditukar, itu pun masih dilipatkan, ditambah jaminan surga. Dan orang infak sedekah itu nggak ada yang miskin. Sejak saya masuk Islam sampai hari ini, saya belum pernah dengar berita
baik di TV, di radio, atau baca di koran. Tidak ada loh berita begini. Ada nggak? Penyiar TV tiba-tiba ngomong begini, saudara, hari ini Fulan menjadi penghuni kolong jembatan karena rajin sedekah. Ada berita begini? Atau ada berita gini nggak? Fulan sudah menjadi penghuni emper toko karena rajin infak. Mari kita ikuti laporan. Ada? Tidak ada Pak. Orang infak sedekah tambah kaya. Contohnya itu Pak Usman. Kenal Pak Usman? Saya kenal Pak Usman, tapi tidak pernah ketemu Pak Usman. Usman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu luar biasa loh Pak, kalau infak sedekah. Sampai sekarang aja beliau tuh gak ada itu uangnya, sampai sekarang masih ada, dan untuk kemaslahatan dunia. Bayangkan, ini bulan haram nih, jangan disia-siakan, perbanyak, termasuk ngamplopnya Ustadz di bulan-bulan haram juga. Masuk, ditukar banyak sama. Nah, jadi begitu luar biasanya, 3 bulan loh, 3 bulan, jangan disia-siakan, itu infak sedekah. Nah, sekarang puasa. Kembali ke hadis Muslim 1945. Apa kalimat Allah? Qala Rasulullah SAW, qala Allahu azza wa jalla. Berarti dari Allah kan? Qala Allah azza wa jalla. Ila saum. Nah ini, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajsibi yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli li soimi. Nah ini, kecuali urusan puasa kata Allah. Puasa itu hanya untukku. Puasa itu milikku, bagianku. Aku yang menetapkan. Kata Allah, kesabaran hambaku menjaga nafsu syahwat. Kesabaran hambaku di dalam tidak makan minum karenaku. Inilah yang membuat kita itu pahala puasa ini dibedakan dengan sholat. Sholat dikasih angka kan? Berapa angkanya tadi? 27. Begitu infak dikasih angka kan? 700. Tapi begitu urusan puasa, Allah letakkan di surat 39 Az-Zumar ayat 10. Qul ya ibadilladina amanu taqurrabakum lilladina ahsanu fi hayatid dunya ya hasanah wa adullahi wasyi'a innama yuwaffas sabiruna ajrohum bi ghairi hisab. Masya Allah. Silakan. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, jadi puasa ini pahalanya tidak terhitung karena bighairi hisab, tidak terbatas. Sehingga ketika kita puasa di bulan-bulan haram itu berbeda dengan puasa di bulan lain. Tapi tidak usah ngarang puasanya. Puasanya bagaimana? Puasanya seperti yang diajarkan Rasul. Mamin saumi yaumil isnain wa khamis. Jadi Senin Kamis. Atau ayamul bid. Atau puasa Daud. Nah sudah. Jangan puasa yang aneh-aneh di bulan haram. Apa yang Rasul ajarkan itu ambil. Maka puasa Senin Kamis di bulan Dzulqa'dah berbeda dengan Senin Kamis di Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, itu berbeda. Karena ini bulan haram yang Allah tadi janjikan semakin dilipat-lipatkan semuanya. Nah, jadi puasa itu kalau nanti Dzulhijjah bulan 12 ada puasa khusus Dzulhijjah. Ini hadisnya. Mamin saumi arafah yukaffiru madiyat wal bagiyat. Siapa yang puasa Arafah itu diampuni dosanya tahun ini dan tahun berikutnya. Itu puasanya tanggal 9. Atau puasa dari tanggal 1 sampai 9. Jadi siapa yang tanggal puasa dari tanggal 1 sampai 9 diambil semua seperti baginda Rasul Muhammad SAW. Itu ampunan 2 tahun. Yang 9 tok 2 tahun. Yang lompat-lompat ada sahabat. Tanggal 1 puasa 2 enggak, 3 puasa 4 enggak, 5 puasa 6 enggak, 8 puasa 8 enggak, 9 puasa 10 sholat id. Yang lompat-lompat diampuni 2 tahun. Yang penuh 2 tahun, yang 9 tok 2 tahun. Pilih mana? Sama tahu ngarah. Cuman kita lupa bahwa ini bulan haram gitu. Yang membedakannya di janjinya Allah itu, tapi ampunannya sama. Gitu. Ada puasanya. Bulan lusa, bulan 1 ada puasanya. Namanya Saumi Asyura. Dan ini ditetapkan di tanggal 10.
Maka siapa yang puasa tanggal 9 dan 10, ampunan 1 tahun. Yang 10, 11 1 tahun. Yang 10 tok 1 tahun. Milih mana? 10 tok. Nah, ini ada puasanya. Dulu kok aja tidak ada puasa apapun. Kecuali tadi kalau mau Senin Kamis, Ayamul Bid atau puasa Daud. Dan ingatlah, pada hari ketika orang Nabi mengingat 2 jarinya, menyesali perbuatannya serta berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan itu teman akrabku, sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Tuh. Jadi jangan sampai besok kita ibadah masa begini. Gigit jari, terus ngomong, ya Allah, coba aku dulu ikuti Rasulullah. 28-nya, coba aku dulu gak ikuti si Fulan, gak bertemu. Fulan pelukan tepat menjadi ajaran. Aku bujanya nyiron ini sejaga cinta Rasul, tak belak-belak tak cinta Rasul. Tidak, gak mau kabeh tuntunannya. Jangan sampai loh, ini wis bapak tak undang ini menaik wis bisa nyampaikan apa adanya. Kelihatannya sepele. Siapa yang menyelisih Rasul berat Rasul, menyelisih saja berat. Hati-hati. Makanya di ujung ini saya bilang, ikuti Rasul cara ibadah, cara bermuamalah, ikuti Rasul. Jangan ngarang, dan gak ada namanya bid'ah hasanah itu, gak ada, maaf, gak ada namanya bid'ah hasanah, ya. Bapak ngomong ini, kalau suruhnya lawis. Wong iku anggerin, kalau ini balik ngomong bahasa cuma mana wong iku. Saya pernah juga diri juga di sebuah masjid. Makanya saya bilang, kalau yang bareng dengan saya, yang sama dengan saya, toko paling gede kayak toko orangnya. NBM juga ada di sambung. Nah kalau yang seperti saya kenceng. Tapi kalau saya diundang dengan saudara-saudara kita yang tidak punya NDM seperti saya, itu saya lembut, gak kenceng. Tapi yang gak suka itu kalau lagi dibuka diskusi, pertanyaannya itu aneh-aneh. Dan saya harus buat kuliah aku walaupun murah, harus mengatakan kebenaran walaupun pahit. Model ini saya coba undangan ya waktu. Makanya saya bilang kalau di saudara-saudara saya yang lainnya sama muslim, saya bilang nanti saya ceramah aja, nggak usah diskusi. Kenapa? Daripada nanti menyakitkan hati. Karena saya harus mengatakan apa adanya. Nggak usah ditakut, yo aneh-aneh gitu. Yang nggak ada contoh sama sekali ditakut, ya saya harus ngomong apa adanya. Tapi kalau mau biru dan dua jadi masjid ini wani banget. Kalau bukan BNPN bisa. Nah saudara-saudaraku, jadi maka jangan sampai menyelisih Rasul hak ini apa? Menyesali pada masa itu gak bisa tertolong. Coba lihat surat An-Nisa 41 dan 40. Fakaifa idza jina min kulli ummatin bi syahid wa jina bika ala haula'i shahida. Coba. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka? Pada hari itu orang-orang kafir dan Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur buruk menjadi tanah. Padahal mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian apapun dari Allah. Sampai sekarang yang jauh masih jawatul ladzina kafaru wa asaw rasul. Jadi tidak cuma kafir ya, tapi wa asaw rasulnya kena loh. Wa asaw rasul tu wasawabihimul ard. Nanti orang-orang yang kafir dan yang menyelisih Rasul itu minta sama Allah, ya Allah, ratakan saja saya dengan tanah. Kenapa? Hari itu jahanam dibawa loh sama Allah. Jadi di padang mahsyar jahanam itu dibawa. Ada di surat 88. Apa 88 itu? Surat Al-Fajr ya? Iya. 88 apa? Al-Fajr bukan? Iya. Oh, 89.
Jadi neraka itu dibawa loh sama Allah nanti. Yaqulu ya laitani khadam li hayati. Yauma yatubu adamun ahad. Dalam surat 89 yang ayat ke 24 itu neraka didatangkan dulu. Ayat Jahannam 24 yaqulu ya laitani bukan. Oh ya, itu termasuk penjelasan apa? Kemudian yang Allah tunjukkan neraka jahanam 22 ya, atau 21. 23. Tuh lihat. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffan waji ayyama ini bi jahannam. Nih. Jadi malaikat bersoft dan malaikat di soft itu mereka bawa neraka. Jadi neraka itu didatangkan. Makanya orang yang menyelisih Rasul begitu lihat neraka langsung ke Rasul, alamat kecemplung dia. Makanya dia minta lau tusawa bihimul ard. Ya Allah, ratakan saja dengan tanah gitu. Kata Allah, kok nyimut? Kok kamu menyimpang dari Rasul? Mampir. Cuman ketika itu seorang muslim, nerakanya tidak kekal. Saya ulang. Namun manakala dia muslim, nerakanya tidak kekal. Terus katanya, oh yes, gak apa-apa, lumayan. Gak deweti. Kalau bisa tidak mampir, tidak usah mampir gitu loh. Nah supaya tidak mampir, tadi Allah bilang apa? Ikuti Rasulmu, maka yuhibbukumullah akan yang mencintai. Wa yaghfir lakum, dosamu tampun. Udahlah, saudara-saudaraku. Mengikuti Rasul itu tidak cuma kayak NKRI, harga mati. Sama, mengikuti Rasul itu harga mati. Sama jangan menyesal di padang pasar. Nyanyi tun ya wailaka laitani lam atati fulanan qalilan. Coba aku dulu gak ikut ustaz fulan, kiai fulan, ulama fulan, tapi ikut yang kiai-kiai yang membawa apa yang dibawa Rasul. Harus begitu gitu. Makanya kalau ada apa-apa itu ke Allah dulu supaya dikasih petunjuk. Surat 40 ayat 44. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basir bil ibad. Gitu loh. Jadi kalau ada masalah itu kesalahan Allah. Silakan. 40 Al-Ghafir atau Al-Mu'min ayat 44. Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang ku katakan kepadamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi kalau ada masalah itu ke Allah, masalah langsungan kiai, ustaz ulama langsung ngomong kiai, pulau wonten masalah, kadang ngomong tuh, wow, jawabannya kiai ini masalah pulau, lu nemen gak cekek sama Allah dulu. Nanti sama Allah itu baru ditoto. Gimana caranya Allah noto? Surat 9 ayat 71. Wal mu'minun wal mu'minatu ba'duhum aliyai ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa atiuha wa rasulah sarhamhumullah. Ini caranya Allah. Dan orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Laksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tuh, jadi kalau ada apa Allah dulu, nanti Allah yang milihkan siapa kiainya. Digerakkan kita, disiapkan kiainya, disiapkan ulamanya. Allah sudah menggerakkan hati ulamanya, kita pun juga digerakkan. Sehingga terjadilah tolong menolong, sama-sama menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mentaati. Itu kalau minta ke Allah. Ada loh orang itu nggak pakai sambatan Allah, langsung datang ke saya. 1, 2, 3 Ramadan yang lalu. Ramadan ini, Ramadan sebelumnya. Saya sudah dihandle pintu, mau berangkat keluar kota, dia datang. Ustaz, saya mau sharing. Waduh, saya ada keperluan keluar kota. Lain kali telepon dulu. Tolonglah Ustaz, saya sudah jauh-jauh. Dari mana jenengan? Sudah di Gempol Porong, Saklo, waduh. Sudah sambat sama Allah. Loh, pakai sambat Ustaz? Iya. Loh, Bapak kan Ustaz, belum tentu. Udah, jangan lama-lama. Masalah apa? Ini Ustaz, tolong carikan istri. Ustaz lo duduk. Boleh, karena dia minta tolong saya carikan. Tak sikat sekali, cari yang cantik. Iya Ustaz.
Keren, itu sunnah. Pintar, iya, soleha, syukur-syukur iya. Nemu ngene ku tak dewe mas. Ini gitu. Makanya coba kalau sahabat Allah nggak ketemu saya, ketemu kiai yang santunnya banyak hari milih, podo golek itu konsultan. Ya tak dewe. Maksud dosen, maka di sinilah ketika apa-apa itu Allah dulu, masya Allah luar biasa. Ya, semoga 3 bulan ke depan ini dan nanti di bulan 7 setengah 9 semua yang hadir dan segenap keluarganya Allah karunia umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki berkah, halal thayyibah, dioptimalkan ibadah fardu kita oleh Allah, dimaksimalkan sunnah-sunnah kita dan amal soleh-solehahnya sehingga tercapai janji Allah untuk diri kita mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma. Pas 1,5 jam. Bukan mulai jam 6. Jam 6 kan jenengan. Makanya setelah iso. Ini ada 10 menit, saya buka diskusi. 10 menit. Atau ada yang mau nambah materi, silakan duduk sini. Saya tak duduk sana. 1. Terus? Baik. 2. Nah, ibu-ibu semua 2. 1, 2. Itu oke. Itu 1, 2. Alhamdulillah. Nanti setelah dari panjenengan geser ke sini ya Bu ya, geser ke kiri panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila kita sedekah kita niatkan untuk orang atau keluarga yang sudah meninggal, apakah juga dilipat gandakan pahalanya seperti kita yang masih hidup? Baik. Ya, matur suwun Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sebelah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sering kita mendengar ya Ustadz bahwa perempuan itu sebaiknya sholat di rumah. Terus pahalanya sama dengan sholat di masjid. Terus dengan berkaitan dengan bulan-bulan ini, kita harus berjamaah di masjid. Apakah perempuan perlu berjamaah di masjid atau bisa berjamaah di rumah dengan anak atau cucunya? Demikian tentang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, apakah ketika kita berinfak sedekah atas nama yang meninggal dapat berlipat-lipat? Perhatikan hadis ini. Perhatikan hadis saya. Kullu amalan ibnu Adam. Berarti amalan ini yang hidup yang dilipatkan. Yang wafat tetap dapat, tapi tidak dilipatkan sebagian mana hidup. Di mana dapatnya yang sudah meninggal? Hada salah sumakunafiyah ba'dal maut. 3 perkara yang aku simpan kata Allah melalui Rasul setelah kematian. Amal jariah, ilman nafi'ah. Jadi amal jariah dia masa hidup itu terus dapat. Kemudian ilmu yang manfaat yang terus dapat. Dan yang ketiga, wakul solih ala amal solihu. Amal-amal dan doa-doa anak-anaknya yang soleh. Nah, sehingga dapat. Apalagi yang menginfakkan itu anaknya atas nama orang tuanya. Itu dengan amal wa du'a'u binamuni solihu. Jadi doa dan amal anak-anak yang soleh ini masuk. Cuman tidak dilipatkan. Nah terus yang dilipatkan siapa? Anaknya. Jadi kalau kita infak sedekah atas nama bapak atau ibu kita yang sudah meninggal, bapak ibu kita dapat, kita pun dapat, bukan berarti kita nggak dapat. Badal haji, walaupun sebenarnya kalau mau saya jujur, Imam Syafi'i, muridnya Imam Ahmad nggak menerima, tapi Indonesia ramai badal haji. Itu, kalaupun itu dilakukan, orang tuanya dapat, terus anaknya yang melakukan dapat karena dia yang mengamalkan gitu loh. Jadi dapat 2 sebenarnya. Cuman yang dilipatkan anaknya yang tawaf umroh dan tawaf haji di bulan Zulhijjah beda loh dengan tawaf biasa. Ini bulan apa? Haram Zulhijjah. Janji Allah itu dilipatkan. Makanya kenapa haji itu berlipat-lipat yang luar biasa karena dilakukan di bulan haram. Nah itu dia. Jadi tawafnya di bulan sunnahnya wajibnya dia umroh, sunnahnya umroh dia, wadahnya dia, semuanya itu berbeda dengan
Ketika dia umroh Rabiul Awal, umroh Safar, itu beda. Tapi nanti bulan 7 larang umroh itu. Larang kenapa? Ngerti Arab. Pahalanya gede, dilarang. Nanti habis haji selesai tutup, dibuka nanti Muharram. Larang. Kenapa? Bulan haram. Detik kok larang. Ramadan larang mana? Karena dilipat-lipatkan. Terjawab? Nah, jadi yang dapat berlipatnya yang hidup, yang wafat tetap dapat, ya. Ibu, dalam surat An-Nisa ayat 102, benar? Loh, sing moco gak ono. Ya, saya bacakan nih. Surat 4 102. Nih, kita bacakan dulu ayatnya ya, ayatnya dulu ya. Ini panjang Nabi. Bacanya pelan-pelan aja. Coba dibaca panjang ini. Wa idza kunta fihi ma aqamata lakumus shalah fatakum ta'ifatum wa min panjang. Langsung terjemahannya aja. Pelan-pelan ya, silakan dengerin. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat bersertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang segolongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan bersiap-siagalah kamu, sungguh Allah telah menyediakan azab yang menyenangkan bagi orang-orang kafir itu. Tuh, coba bayangkan ayatnya. Masa itu sholat begitu sulitnya, sampai pasukan muslim saja harus sistem bergantian supaya tidak putus sholat berjamaah. Bayangkan kalau harus ada wanita dan anak-anak. Maka Rasul mengeluarkan wa khairu sholati fi nisfi baik, sebaik-baik wanita di rumah saja. Kalau hadis masa itu, masa sulit masih terus dibawa sampai sekarang, rugi besar. Karena sekarang masjid sudah menyiapkan shaf untuk akhwat. Setelah Rasul wafat, khalifah berikutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kebetulan bapak dari istri Rasul, bapaknya Aisyah meminta ada shaf, dibuatkan shaf. Ketika penggantinya Umar, ada shaf wanita terus. Kalau hadisnya Rasul ketika mengatakan waktu itu dalam kondisi yang genting, jangankan ada anak-anak dan wanita, pasukan muslim saja berat untuk sholat, apalagi harus ada wanita, akan berat tugas untuk menjaga keselamatan. Maka Rasul perintahkan wanita itu di masjid. Kalau hadis itu terus dibawa sampai sekarang, rugi, apalagi rumahnya di depan masjid. Maka datangi, tujuannya itu juga untuk menghindarkan fitnah. Kalau rumahnya di sana, masjidnya sini, subuh berangkat, mana ada fitnah? Justru fitnah itu rumahnya di depan masjid, terus dia keluar ke security jam 2, mau kemana Bu? Mau ke Malang. Ngapain? Sholat subuh. Oh ya, karena masjid aja nangar poma. Nah itu loh. Jadi, ayo jangan ada hadis yang itu sudah ada maksudnya. Ayat-ayat Allah pun juga ada yang sudah diselesaikan ayat itu. Dulu boleh menikah saudara kandung, silang. Setelah perkembangan makin banyak wanita bertebaran dan pria bertebaran dari keturunan, nggak boleh lagi. Nah, jadi ada yang ayat-ayat yang sudah sama Allah di mana ya, sama seperti hadis Rasul. Terjawab, rugi kalau di rumah terus. Langkah kakinya wakana masyuhu ilal masjid nafilah, langkahnya itu rampat yang ditambahkan beriman. Ya, masih ada lagi? Ya, Yoko break masih muntah tangannya dicetakkan benar. Mau nggak? Mic-nya ke belakang. Ya silakan. Di belakang. Ya, sebentar tunggu mic-nya.
Loh, walaupun cuma nganter mic, ini urusan beliau dikukuhkan Allah. Ada surat 47 ayat 7. Ya ayatina amanu. Apa? Ya ayatina amanu. Intan surah yang sukum yusabit agamakum. Janji Allah loh. Siapa menolong urusan agama Allah, urusan dia ada yang atur. Tak kukuhkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya jauh Pak dari Gresik. Dari Gresik saya yang saya tanyakan tuh, saya ini kan kelompok ngaji. Berapa kali orang mesti bertanya pada saya, Bunda, saya ini setiap hari, setiap malam, sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun, selalu bermustajabah pada Allah tengah malam. Kenapa? Dan kenapa doa saya tidak dikabulkan? Saya jawab gini, insya Allah akan mengabulkan anugerah doa-doamu, entah di alam sana, entah di surgamu nanti, entah di akhirat nanti, mungkin akan dikabulkan. Betul kan saya begitu Ustaz? Dan saya bilang, kalau memang belum terjawab, dijawab oleh Allah dengan kesehatanmu, dengan anakmu, dengan suamimu, dengan rumah tanggamu, begitu sama dan warahmah. Saya bilang gitu, itu sudah terjawab. Jangan terjawab dengan materi. Betul tak itu Pak Ustadz? Saya jawab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih umat-umahat semuanya yang bermotor. Perkenalkan saya dari Gresik jauh-jauh. Ya. Dari Gresik saya bermalam di rumahnya Mbak Tati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat-umat semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya ini adalah calon surga Allah. Husnul khotimah alul jannah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, nih saya bacakan ya. Ini saya bacakan ya. Dari Yahya bin Mu'ad. Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, summa rajula yuti'u safaran wa safaitu ghairu yadumu yadaihi ila sama Rabbi wa hamadahu haram wa syarkuhu haram wa masrukuhu haram wa adu bil haram fa inna yasjudu lillah. Artinya Rasulullah SAW, hadisnya Muslim, nomor hadis 1015. Rasul mengatakan, ada seorang pemuda berjalan dengan pakaian yang kosong lusuh, yadai ila sama, diangkat tangannya ke langit, faqala ya Rabb, dia minta, tapi yang dia pakai pakaiannya yang haram. Kemudian makanan dan minuman yang dia pakai itu yang subhan dan haram. Semua yang dilakukan Tuhan yang subhan dan haram. Kata Rasul, bagaimana Allah mau mengabulkan? Kita tidak menuduh orang yang kok tidak dikabulkan itu, mungkin dia tidak mengetahui ilmunya, sehingga terkadang sesuatu yang subhan dan haram masih dia konsumsi atau digunakan. Nggak apa-apa loh, kita boleh mengatakan, coba diteliti, ada nggak sesuatu yang itu tidak sesuai ketetapan Allah dan Rasulnya yang masih sampai gunakan, lakukan. Ini menghambat doa. Tapi Allah punya janji yang luar biasa di surat 40 ayat 60. Kalau mikir, ya kalau tak baca sendiri. Wa qala rabbukum us'uni astajib lakum innal ladzina yastabuna min ibadati jahannam madzakirin. Allah Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan. Maka berdoalah, mintalah padaku, niscaya aku akan perkenankan. Barang siapa yang tidak mau meminta kepadaku, tidak mengibadati aku, itu sombong, tempatnya neraka. Tuh, Umi. Berarti benar jenengan. Doa itu ada 3. Doa itu yang pertama itu indahal ajabakum, langsung diijabah. Yang kedua indalil waktu, ditunda. Yang ketiga itu diberikan nanti di kebahagiaan dia mutlak dia. Nah, jadi betul.
Ada doa yang langsung diijabah, ada yang ditunda, ya. Dan ada pula yang diberikan kepada sanak keluarganya. Ada seorang berdoa tiap hari, teman saya. Tiap hari itu doanya begini. Habis sholat fardu, habis doa sesuai dzikir Rasul selesai, dia tambah, ya Allah, saya minta rumah 500 meter persegi tingkat 2. Iya. Sampai pensiun tidak dapat. Tapi anaknya yang barat waktu kuliah itu sudah dibayari salah satu BUMN karena prestasinya. Selama kuliah itu dibayari, begitu lulus diterima, langsung dapat hadiah. Bukan rumah dinas, hadiah rumah 500 meter persegi tingkat 2. Yang dapat anaknya, bapaknya enggak. Kenapa? Bapak esok bukai botot, begini sih, timbangan itu gede, no, kayak mana sih soalnya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Ayo kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin Bapak sekalian, kajian kita pada pagi ini ada kesimpulan mungkin untuk menambah ingatan kita. Yang pertama, kita masuk bulan haram, ini bulan dan haram. Ada fadilah yang perlu kita ingat, yaitu adalah Allah akan melipat gandakan pahala beramal soleh di bulan ini. Dan sekaligus kalau merujuk jauh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka dosanya orang bermaksiat di bulan ini juga akan dilipat gandakan. Maka berhati-hatilah dengan dosa. Kemudian juga tadi dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 ada perintah untuk menghindari kedoliman di bulan ini. Maka hati-hati dengan kedoliman di bulan ini, berhati-hati dengan kedoliman yang besar, yaitu adalah kesyirikan. Maka jaga diri kita dari kesyirikan di bulan ini karena akan berlipat dosanya. Hadirin, mungkin ini sebagai tambahan untuk kesimpulan. Sambil menikmati hidangan, mari kita tutup ngaji kita dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya.